Assalamualaikum anak-anak semua. Kembali lagi dengan Bu Herlina. Kali ini kita akan membahas tentang cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Yuk langsung kita simak video pembelajarannya. Anak-anak, sebelum kita mempelajari bagaimana cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari buku besar, kemudian pengertian dari posting dalam akuntansi, dan tujuan dipostingnya jurnal umum ke dalam buku besar. Dari pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli akuntansi mengenai buku besar, maka dapat disimpulkan bahwa buku besar adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan beserta saldonya yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, jika dilihat dari pengertian ini, maka perusahaan yang satu dengan yang lain tentu akan berbeda jumlah akun buku besarnya, tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Kemudian, akun-akun yang ada dalam buku besar itu harus tersusun secara berurutan, mulai dari kelompok akun harta, kemudian utang, modal, pendapatan, dan beban. Berikutnya, posting dalam akuntansi adalah kegiatan memindahkan catatan dari jurnal, baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus, ke buku besar sesuai dengan nama akun masing-masing. Nah, posting ini merupakan aktivitas yang dilakukan setelah perusahaan melakukan pencatatan transaksi ke jurnal. Kemudian, apa tujuan dari posting jurnal ke dalam buku besar? Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran saldo masing-masing akun yang pada akhir periode akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, dari akun-akun yang ada dalam buku besar, pada akhir periode tergambar saldo masing-masing akun. Nah, saldo inilah yang nantinya digunakan oleh perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, buku besar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, buku besar utama. Buku besar utama ini merupakan kumpulan akun-akun yang dimiliki perusahaan untuk mencatat perubahan saldo dari masing-masing akun tersebut. Contoh dari buku besar utama ini antara lain buku besar kas, buku besar perlengkapan, buku besar piutang usaha, buku besar utang usaha, buku besar pendapatan jasa, dan lain-lain. Yang kedua, buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini merupakan buku besar tambahan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk mencatat rincian dari akun tertentu yang terdapat pada buku besar utama. Nah, buku besar pembantu yang biasa digunakan oleh perusahaan ini yaitu buku besar pembantu piutang dagang, buku besar pembantu utang dagang, dan buku persediaan. Anak-anak, bentuk-bentuk buku besar dibedakan menjadi 4. Yang pertama, buku besar bentuk T. Dikatakan bentuk T karena bentuknya menyerupai huruf T besar. Buku besar bentuk T merupakan buku besar yang paling sederhana karena hanya memiliki 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Nama akun ditulis di sisi kiri atas, sedangkan kode akun atau nomor akun ditulis di sisi sebelah kanan atas. Kemudian pada kolom debit, sisi sebelah kiri isi dengan tanggal transaksi yang diposting dari jurnal umum, dan sisi sebelah kanannya diisi dengan nilai transaksi yang juga diposting dari jurnal umum. Nah, di kolom kredit sama, di sisi sebelah kirinya diisi dengan tanggal transaksi, dan di sisi sebelah kanannya diisi dengan nilai transaksi yang diposting dari jurnal.
Yang kedua adalah buku besar bentuk sekontro atau 2 kolom. Buku besar ini disebut juga dengan buku besar sebelah menyebelah atau 2 kolom. Nah, buku besar bentuk sekontro ini merupakan buku besar bentuk T yang lebih lengkap. Mengapa? Karena di sisi sebelah debit dan sisi sebelah kreditnya sudah memiliki kolom tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Yang ketiga adalah buku besar bentuk saldo tunggal atau 3 kolom. Nah, buku besar bentuk saldo tunggal ini sudah menyediakan kolom tersendiri untuk saldonya yang diisi dengan saldo-saldo dari transaksi-transaksi yang terjadi setelah dilakukan pengolahan nilai antara debit dan kreditnya. Kemudian bentuk yang terakhir adalah buku besar bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Dikatakan saldo rangkap karena kolom saldonya sudah dibedakan antara saldo debit dan saldo kreditnya. Nah, buku besar bentuk 3 kolom dan 4 kolom ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang jumlah transaksinya sudah relatif banyak. Baiklah, sekarang Ibu akan mencontohkan langkah-langkah memposting jurnal umum ke dalam buku besar dari jurnal umum perusahaan Mulia Modiste yang sudah kalian kerjakan di minggu lalu. Nah, sebelum melakukan posting, hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, tentu saja peralatan yang dibutuhkan. Misalnya pena, pensil, penggaris, kalkulator, dan lain sebagainya. Yang kedua, persiapkan jurnal umum yang sudah kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga, persiapkan buku besar sesuai dengan akun-akun yang digunakan oleh perusahaan. Dalam hal ini perusahaan Mulia Modiste, seperti yang terlihat di slide ini. Atau kalian bisa lihat pada soal perusahaan Mulia Modiste yang sudah Ibu berikan. Anak-anak, di contoh ini Ibu menggunakan buku besar bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Hal yang harus kalian perhatikan ketika mempersiapkan buku besar suatu perusahaan adalah susunlah buku besar itu sesuai dengan urutan nomor akun atau kode akun. Nah, di perusahaan nomor akun yang pertama adalah nomor akun kas, sehingga buku besar yang kita buat yang pertama adalah buku besar kas. Baru kemudian dilanjutkan dengan buku besar yang lain sesuai dengan urutan nomor akunnya. Nah, sekarang kita akan mencoba memposting jurnal umum Mulia Modiste ke dalam buku besarnya. Nah, di jurnal umum Mulia Modiste, tanggal pertama atau tanggal 1 ini terdapat akun kas dengan nilai sisi sebelah debit sebesar 5 juta. Maka kita akan posting akun kas ini ke dalam buku besar kas. Ya. Di buku besar kas, tanggal kita isi dengan tanggal terjadinya transaksi yang tertera di dalam jurnal umum, yaitu Maret 2019 tertanggal 1. Kemudian keterangan yang ada pada buku besar ini kita isi dengan keterangan terjadinya transaksi. Nah, pada tanggal 1 ini terjadi investasi awal, maka bisa kita isi keterangannya investasi pemilik. Kemudian kolom ref pada buku besar kita isi dengan halaman akun yang kita posting ini, yaitu halaman 1 dari jurnal umum atau kita singkat JU1. Kemudian kolom debit dan kredit ini kita posting dari
nilai yang ada pada jurnal umum. Nah, akun kas yang kita posting ini bernilai debit sebesar 5 juta. Maka kita posting di sisi sebelah debit pada buku besar, yaitu senilai 5 juta. Kolom kreditnya kosong, maka di kolom buku besar sisi kredit kita kosongkan. Nah, baru kemudian kita akan mengolah saldo dari akun kas ini. Karena di sisi sebelah kredit ini kosong, maka saldo dari akun kas yang pertama kita posting ini langsung bernilai debit. Jadi langsung kita pindahkan dari sisi sebelah debit ini ke kolom saldo. Bersaldo debit sebesar 5 juta. Selanjutnya, sebagai bukti kalau akun kas yang ada pada jurnal umum tertanggal 1 ini sudah kita posting ke dalam buku besar, maka nomor akun ini kita input ke dalam jurnal umum akun kas yang sudah kita posting. Itu kita isi dengan nomor akun 1101. Kita lanjut memposting akun berikutnya. Tertanggal 1 ada akun modal Nyonya Mulia. Maka nanti kita akan posting akun ini ke dalam buku besar modal Nyonya Mulia. Tertanggal 1 Maret 2019. Yang kita posting dari tanggal yang ada pada jurnal umum. Kemudian keterangannya, karena ini merupakan investasi dari pemilik, maka keterangannya tadi kita isi investasi pemilik. Kemudian kolom referensinya kita isi dengan jurnal umum halaman 1, di mana akun ini kita posting dari jurnal umum yang ada pada halaman 1. Kemudian kita lihat nilainya. Modal Nyonya Mulia ini nilai debitnya kosong, maka di buku besar modal Nyonya Mulia kita kosongkan sisi sebelah debitnya. Kemudian di sisi sebelah kreditnya terisi dengan nilai 5 juta rupiah. Maka di kolom sebelah kredit yang ada pada buku besar modal Nyonya Mulia kita isi nilainya yang kita pindahkan dari nilai yang ada pada jurnal umum ini sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita olah saldonya. Di sisi sebelah debit kosong, yang terisi adalah sisi sebelah kredit sebesar 5 juta. Maka nilai inilah langsung kita pindahkan ke saldo kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian sebagai bukti bahwa akun ini telah diposting ke dalam buku besarnya, maka nanti di kolom referensi yang ada pada jurnal umum kita isi nomor akun dari buku besar tersebut, yaitu nomor akun 3/101. Baik, kita akan teruskan postingan kita. Sekarang kita akan memposting akun kas ini di buku besar kas. Tanggal kita isi tanggal 1 sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam jurnal umum. Kemudian keterangan kita isi pinjaman bank karena kas ini berasal dari atau diperoleh dari pinjaman bank. Maka bisa kita tulis keterangannya pinjaman bank. Kemudian kolom referensi untuk postingan berikut ini kita tulis JU1 karena kas ini masih kita posting dari jurnal umum halaman 1. Kemudian nilai kas ini bernilai debit sebesar 7.500.000. Maka nilai ini kita pindahkan di sisi sebelah debit pada buku besar senilai 7.500.000.
Kemudian kita lihat di jurnal umumnya sisi kreditnya kosong, maka di buku besar kita kosongkan sisi kreditnya. Nah, barulah kemudian kita akan mengolah saldonya. Nah, Ibu ingatkan kembali, biasanya ini sudah dipelajari ketika kamu belajar posting jurnal ke dalam buku besar di kelas 10 ya. Nah, Ibu ingatkan kembali, jika nilai debit bertemu dengan nilai debit, di positif dengan positif, maka nanti kedua nilai ini akan kita jumlahkan. Ya, sebaliknya, jika nilai debit bertemu dengan nilai kredit, ya, positif dengan negatif, maka nanti akan kita kurangkan nilai. Nah, ini berlaku ketika kita mengolah saldo di buku besar. Jadi, kita lihat di sini. Di sini ada saldo bernilai debit sebesar 5 juta. Kemudian di sisi sebelah debit ada nilai sebesar 7.500.000. Maka ingat tadi, ketika debit bertemu dengan debit, maka dijumlahkan. Ya, jumlahnya 12.500.000. Jadi saldo sampai dengan tanggal 1 ini saldo kasnya sebesar 12.500.000. Kemudian jangan lupa untuk mengisi kolom referensi yang ada pada jurnal umum sebagai bukti bahwa akun tersebut telah diposting ke dalam buku besar. Lanjut ke postingan berikutnya, ada akun utang bank. Maka nanti akun ini kita posting ke dalam buku besar utang bank. Tanggal masih tertanggal 1 sesuai dengan tanggal yang tertera pada jurnal umum. Kemudian keterangannya pinjaman bank. Kolom referensi kita isi dengan JU1 karena postingan ini masih berasal dari jurnal umum halaman 1. Nah, kemudian sisi debit kita kosongkan menyesuaikan dengan akun utang bank yang ada pada jurnal umum ini. Sisi sebelah debitnya kosong. Kemudian sisi sebelah kreditnya kita isi dengan nilai 7.500.000 diposting dari nilai yang ada pada jurnal umum utang bank. Sisi sebelah kreditnya berisi nilai 7.500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita olah saldonya. Karena sisi sebelah debit kosong, yang terisi hanya sisi sebelah kredit sebesar 7.500.000, maka nilai kredit ini langsung menjadi saldo utang bank tertanggal 1, sisi sebelah kredit sebesar 7.500.000. Sebagai bukti, kalau akun dan nilainya ini sudah diposting ke dalam buku besar utang bank, maka di jurnal umum jangan lupa kita isi kolom referensinya dengan nomor akun utang bank 2/201. Sampai di sini, mudah-mudahan anak-anak sudah paham bagaimana langkah-langkah memposting jurnal umum pada perusahaan jasa. Setelah menyelesaikan postingan seluruh akun-akun yang ada pada jurnal umum dalam satu periode ke dalam buku besar dan kemudian diperoleh saldo akhir masing-masing akun tersebut, maka selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo. Neraca saldo itu merupakan ringkasan akun-akun yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan beserta dengan saldo akhirnya. Nah, formatnya ada 4 kolom. Yang pertama, kolom nomor akun diisi dengan nomor akun atau kode akun.
Kemudian kolom nama akun diisi dengan nama-nama akun yang digunakan oleh perusahaan. Kolom debit dan kredit ini diisi dengan nilai saldo akhir. Jika di debit maka diletakkan saldo akhir sebelah debit. Jika nilai saldo akhirnya sebelah kredit maka diletakkan di sisi sebelah kredit. Nah, kita contohkan pada perusahaan Mulia Muniste. Misalnya, pada akhir periode, buku besar kas bersaldo Rp10.440.000. Maka nanti di neraca saldo, posisi kas berada di bagian paling atas sesuai dengan urutan nomor akunnya. Kas bernilai 10 juta atau saldonya bernilai Rp10.440.000. Ini diambil dari nilai atau saldo kas pada buku besar kas di saldo yang terakhir. Kita pindahkan nilainya ke neraca saldo. Demikian juga piutang usaha. Piutang usaha saldo akhirnya Rp150.000. Maka nanti di neraca saldo terisinya sebelah debit sebesar Rp150.000. Kemudian sewa dibayar di muka. Saldo akhirnya pada buku besar senilai Rp900.000. Maka ini nilainya diinput ke dalam neraca saldo sebesar Rp900.000 dan seterusnya. Silahkan kalian isi dan lengkapi ini sebagai tugas minggu ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.